Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Glab. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang spektakuler, pertarungan yang tidak biasa, pertarungan yang sangat luar biasa dan jarang ditemui, di mana Safira berhadapan dengan Caruana. Wow, luar biasa. Nah, pada pertandingan kali ini, apakah Caruana akan menang? Apakah Caruana akan kalah? Apakah Safira akan dipenjendangi? Apakah Safira akan melakukan langkah-langkah luar biasa, langkah-langkah brilian seperti biasanya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya kawan. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Safira megang buah hitam, sementara Caruana megang buah putih. Tapi disclaimer on ya guys, saya tidak tahu pastinya apakah Caruana ini Caruana asli pecatur atau super grandmaster yang terkenal itu yang berasal dari Amerika itu saya nggak tahu pastinya. Yang jelas nama akunnya Caruana 2008 dan elo ratingnya juga cukup tinggi yaitu sekitar 2500-an. Oke, langsung saja kita mainkan. Caruana memulai permainan dengan pembukaan kuda F3. Ini pembukaan reti opening ya. Tapi reti opening ini akan bertranspos ya, bisa bertranspos ke King's Indian Defense dan lain sebagainya. Kemudian Safira menjawab dengan kuda F6 ya, seperti mirroring ya, meniru gaya daripada Caruana. Kemudian Caruana G3 dimainkan, Safira G6, idenya untuk membentuk gajah fianchetto. Dan benar saja, Caruana membentuk gajah fianchetto ya dengan memainkan gajah G2, sementara Safira mengikuti ya. Gajah dimainkan ke G7, membentuk gajah fianchetto juga. Kemudian rokade, kedua pemain rokade. Sekarang kita masuk ke babak middle game. Kemudian putih memainkan D3, hitam D6. Ini masih textbook ya, masih teori. Putih benteng E1, hitam C6, putih kuda D2 dikembangkan, hitam kuda D7 dikembangkan. Putih E4, hitam E5. Sama-sama menguasai pusat ya. Kemudian putih C3 dimainkan, Safira kuda C5 untuk mengincar pion putih yang ada di D3. Putih langsung taktis menggeser Queen ke C2 untuk melindungi pion. Kemudian Safira memainkan B6. Putih D4. Safira pion kali pion. Pion kali pion makan-makan. Safira menggeser kuda ke E6. Caruana Queen kali pion. Ini langkah yang sangat bagus ya. Kemudian Safira gajah A6 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk menguasai petak F yang ada di samping Raja Caruana. Kemudian Caruana E5 untuk mengusir kuda. Safira memainkan pion kali pion kali pion, makan. Safira tidak menggeser kuda guys, walaupun kudanya sudah terancam ya, tapi Safira lebih mengancam menteri dengan benteng C8. Caruana menarik Queen ke A4. Safira kuda D5 dimainkan. Ini langkah yang sangat blunder sekali guys. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya adalah kuda ini. Bukan kuda yang ada di F6 ya, tapi kuda yang ada di E5 ini ya. Ini langkah terbaik daripada hitam ya. Karena apa? Karena melindungi ya, melindungi gajah sekaligus menyerang queen daripada putih. Itu ide daripada langkah kuda
C5 ini ya. Tapi Safira lebih memilih kuda D5. Kenapa ini diangkat langkah blunder ya? Karena gagal melindungi gajahnya ya. Gajah hitam yang ada di A6 ya. Kemudian Caruana langsung ya sikat gajah, Queen kali gajah, kemudian Safira memainkan kuda B4. Apa ide daripada kuda B4 ini? Idenya untuk mengincar benteng daripada putih ya, mengincar garpuan ya. Ada semacam garpuan nanti ya ke petak C2 ya. Tujuan daripada kuda Safira ini ke petak C2. Kemudian Caruana menarik menteri ke A4. Kemudian Safira ya melanjutkan idenya yaitu kuda C2. Benteng salah satu pasti hilang guys. Jadi satu benteng ditukar 2 perwira kayaknya ini ya. Caruana memainkan benteng B1. Safira sikat benteng kuda kali E1. Caruana kuda kali kuda. Jadi 2 perwira ditukar 1 benteng ya. Benteng itu nilainya 5. Kuda sama gajah itu nilainya 6 ya. Jadi Safira di sini masih ya kehilangan 1 poin ya. Safira memainkan kuda C5. Lagi-lagi Safira melangkahkan langkah yang kurang tepat ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Langkah terbaiknya yaitu ya ini. Ini langkah terbaiknya, makan gajah. Makan gajah putih ya. Tapi Safira lebih memilih kuda C5. Putih, Queen F4 dimainkan. Hitam, benteng E8. Kemudian lagi-lagi putih melakukan langkah yang kurang tepat. Ini langkah blunder guys ya. Kenapa ini disebut langkah blunder? Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Langkah terbaiknya adalah ya kuda yang ada di D2 dimainkan ke F3 ya, bukan kuda yang ada di E1 ya. Ya, ini langkah terbaik daripada putih ya. Tapi putih lebih memainkan kuda F3. Safira langsung menghukum Caruana dengan ya memainkan kuda D3. Ya, langkah yang sangat bagus sekali ya. Ada garpuan di sana ya. Menggarpu antara menteri dengan gajah. Ya, mantap sekali ya langkah daripada Safira ini. Langkah yang sangat bagus ya. Kemudian Caruana memainkan Queen E3. Safira kuda kali C1 ya, langsung disikat ya gajahnya kawan. Kemudian Caruana memainkan kuda E4. Lagi-lagi ya langkah yang blunder ya. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Ya, langkah terbaiknya itu gajah ini ya diturunkan ya untuk melindungi raja putih ya. Tapi Caruana lebih memilih memainkan kuda E4. Safira Queen D3. Ya, langsung menukarkan Queen karena Safira berpikir unggul kualitas ya, makanya mau ditukarkan perwiranya. Caruana ya lebih memilih benteng kali gajah ya. Makan. Kemudian Safira Queen kali E3. Kenapa Safira langsung menukarkan Queen? Ya, kenapa? Apa alasannya? Karena Safira berpikir kalau nanti di end game dia sudah unggul ya karena 2 benteng, 1 gajah. Sementara putih perwiranya nggak terlalu ini ya, nggak cukup bagus ya.
perwiranya. Nggak terlalu aktif gitu, pasif ya. Kemudian Caruana memainkan ya benteng kali C8. Ini dianggap langkah yang bagus juga ya. Safira Queen E4. Jadi di sini Safira unggul banget ya. Iya gak sih? Queen itu masih sangat kuat guys ya. Queen berhadapan dengan satu benteng, satu kuda, dan satu gajah. Tetap lebih unggul Safira daripada posisi seperti ini. Kemudian Caruana benteng kali benteng dimainkan, ya ditukar ya. Dua benteng ditukar satu menteri. Kemudian Safira menarik gajah ke F8. Caruana lagi-lagi melakukan langkah yang blunder yaitu H4. Apa langkah terbaik putih di sini? Langkah terbaik daripada putih adalah pion ya didorong. Itu aset daripada putih di sini. Ya, kalau misalnya dimakan akan ada jawaban seperti ini. Ini sangat bagus sekali ya buat putih ya. Kita kembali ke partai aslinya. H3 dimainkan, kemudian Safira memainkan Raja G7 untuk menghindari pinning dari benteng ya. Caruana memainkan E6. Safira pion kali pion. Caruana kuda G5 dimainkan untuk mengusir menteri. Menteri B1 skak, Raja H2 dimainkan, kemudian Safira gajah C5 dimainkan. Caruana kuda kali E6 skak. Kemudian Safira memainkan Raja F7. Ini langkah yang sangat bagus ya. Caruana kuda dimainkan ke C7. Dan Safira gajah gajah kali pion. Caruana gajah kali D5 skak. Raja G7 ya, langkah yang sangat bagus sekali. Raja Safira di sini sudah dikepung ya, dikepung 3 perwira, sama-sama mengepung ya. Caruana memainkan H4. Kenapa? Karena ada ancaman mat ya. Ada ancaman mat di G1 ya. Safira menteri G1 skak. Dan pada posisi seperti ini Safira menang dan Caruana kalah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya ada langkah Raja ke H3 misalnya, ya itu langkah paksaannya. Maka akan ada jawaban skak. Nah, perwirnya akan dapat guys ya. Jadi ini sangat unggul banget ya buat hitam ya. Sangat unggul banget ya. Dan ya jadi putih di sini serba salah guys ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu hobi, salam satu papan. Bye-bye.